Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal. Keadaannya baik karena beliau selalu istiqamah dalam berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku 1000 kali, ia dikabarkan masuk surga sebelum kematiannya. Syuf, ini riwayat. Tapi bisa kita ambil untuk kita lebih semangat lagi dalam berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan selawat untukku sekali, maka Allah memberinya selawat untuknya dengan ucapan 10 kali. Dan siapa yang mengucapkan selawat untukku 10 kali, maka Allah memberinya selawat untuknya dengan ucapan 100 kali. Dan siapa yang mengucapkan selawat untukku 100 kali, maka Allah memberinya selawat untuknya ucapan dengan 1000 kali. Jadi lipat 0. Jadi kita 01 kalau Allah 2, 3 terus. Jadi Allah ini enggak mau kalah sama yang anak kita makhluknya. Jadi Allah lipat-lipat terus. Allah Maha Kaya. Dalam suatu riwayat, maka Allah tidak menyiksa dengan api neraka. Ini orang-orang yang kuat-kuatnya selawat. Kenapa Allah tidak menyiksa orang yang banyak selawat? Tentunya orang yang banyak selawat itu orang yang safnya sama Nabi. Kalau sudah saf sama Nabi, apa masuk neraka? Nah, itu dia, bukan kujuk-kujuk langsung nggak sholat, nggak itu, nggak. Tetap harus sholat, harus yang lainnya. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan salat untukku sekali, maka Allah memberi salat untuknya 10 kali. Nah, ini banyak riwayat. Maka Allah menetapkan baginya kebebasan dari sifat munafik. Jadi orang-orang yang banyak selawat itu terlepas daripada sifat munafik. Orang yang banyak selawat terlepas daripada sifat munafik dan kebebasan dari neraka yang menempatkannya pada hari kiamat bersama para syuhada. Nah, jadi dijauhkan daripada api neraka dan ditempatkan bersama para syuhada. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melupakan selawat untukku, maka ia telah menyimpang dari jalannya surga. Syuf, yang lupa, yang lalai. Yang dimaksud Nabi ini apa? Melupakan ialah meninggalkan dengan sengaja. Apabila ia meninggalkan selawat berarti menyimpangkan dari syurganya. Maka orang yang mengucapkan selawat berarti menempuh jalan ke syurga. Kita keluar rumah mau niat untuk selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Belum sampai tapi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dari rumah dalam perjalanan itu niatnya jalan ke syurga. Telah diriwayatkan juga dari Abi Hurairah bahwa ia berkata, salawat untuk Nabi adalah jalan menuju surga. Demikianlah disebutkan oleh As-Samlawi. Jadi orang yang berselawat itu sama dengan berjalan menuju surga. Jadi jangan takut kita keluar, niat, jangan niat untuk lain, jangan bersamaan untuk nongkrong, untuk ini semua. Khalisun niat memang untuk selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi bersabda, inna aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salah. Sesungguhnya orang yang terdekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang terbanyak mengucapkan selawat untukku. Ini sudah jelas, banyak hadis yang kita dengar, hadis-hadis ini. Makanya kita harus banyak berselawat setiap salat ataupun setiap malam, setiap qiyamul lail. Itu jangan lupa berselawat. Duduk jualan, duduk minum kopi, selawat aja terus. Nggak usah pakai hitung-hitung. Kalau nggak pakai yang tasbih kecil-kecil tuh, digital. Kalau nggak usah hitung. Yang penting kita duduk, jangan lisan kita ini rugi, diem, melempem. Nah, apalagi di majelis ini ada kitab dari bagi. Makanya kalau datang majelis pegang kitab. Nah, jadi dengan kita pegang kitab ini kita dapat pahala lihat, pahala dengar, ya pahala membaca banyak. Nah, jadi kita ini bisa menghafal ini Maulid Diba ini. Tapi lihat kitab. Jangan rugi kita diam, kita ikutin munsyid-munsyid nih. Nah, kitab kan sudah dibagi itu agar lebih berkah, lebih afdal. Yakni orang yang terdekat dari